Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami satu kelompok akan membahas bab 13, yaitu mengenai current liabilities, provisions, dan contingencies. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan materi, perkenalkan, nama saya Alvina Nurlaili dengan NPM akhir 025. Kemudian ada rekan saya Pelangi Aurora dengan NPM akhir 141, Amanda Putri dengan NPM akhir 142, Galuh Amanda dengan NPM akhir 293, Fania Syaharani dengan NPM akhir 150, kemudian yang terakhir Nadia Nurkalila NPM akhir 386. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas tentang current liabilities atau utang jangka pendek. Apa sih itu? Jadi, current liabilities adalah kewajiban perusahaan yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun atau dalam satu siklus operasi perusahaan. Misalnya dari beli bahan baku sampai barangnya laku. Kenapa ini penting? Karena utang ini muncul dari transaksi masa lalu dan membutuhkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa depan, seperti membayar kas atau aset lancar lainnya. Nah, di sini ada tiga karakteristik utama dari current liabilities, yaitu yang pertama, present obligation. Nah, ini berarti kewajiban yang sedang terjadi sekarang atau saat ini. Kemudian yang kedua, transfer of economic resource, yaitu nanti pasti akan mengurangi harta perusahaan. Kemudian yang ketiga, artists from past event. Nah, karena udah ada kejadian atau transaksi sebelumnya. Nah, di sini berikutnya ada klasifikasi current liabilities. Nah, satu liability dikategorikan sebagai current liability apabila diselesaikan dalam operating cycle perusahaan atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan. Nah, operating cycle sendiri adalah waktu yang dibutuhkan perusahaan mulai dari membeli bahan baku, memproduksi barang, menjual barang, sampai mereka menerima kas dari pelanggan. Klasifikasi ini penting karena digunakan untuk menilai likuiditas dari sebuah perusahaan. Investor, kreditur, maupun pihak eksternal biasanya melihat current liabilities untuk menilai apakah perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau tidak. Nah, semakin besar current liability dibandingkan aset lancar, maka resiko likuiditas perusahaan bisa semakin tinggi. Karena itu, pengelompokan current dan non-current liabilities harus dilakukan dengan tepat. Nah, kemudian ada jenis-jenis current liability. Itu yang pertama ada account payable, kemudian notes payable, current maturity of long-term debt, unearned revenue, kemudian tax payable, dan ada employee related liabilities. Nah, masing-masing memiliki karakteristik dan perlakuan akuntansi yang berbeda-beda. Nah, kita mulai dari account payable atau utang usaha. Account payable merupakan utang yang timbul karena pembelian barang atau jasa secara kredit. Contohnya, perusahaan membeli bahan baku dari supplier tetapi pembayaran dilakukan nanti, misalnya 30 hari kemudian. Karena ada tenggang waktu pembayaran, maka timbul account payable. Biasanya jatuh temponya sekitar 30-60 hari sehingga termasuk current liabilities. Nah, kalau dijelaskan dengan contoh sederhana, misalnya perusahaan membeli persediaan senilai 10 juta rupiah secara kredit, maka jurnalnya adalah debit perusahaan pada kredit utang usaha. Saat perusahaan membayar utang tersebut, maka jurnalnya berubah menjadi debit utang usaha di debit, kemudian kredit di kas di kredit. Nah, account payable ini sangat umum terjadi hampir di semua perusahaan karena pembelian kredit membantu perusahaan menjaga arus kas. Nah, kemudian dilanjut ada notes payable. Notes payable adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu. Berbeda dengan account payable yang biasanya hanya berdasarkan invoice atau faktur, notes payable memiliki dokumen resmi berupa wesel atau promissory note. Nah, notes payable sendiri bisa berbunga maupun tanpa bunga. Contohnya, perusahaan meminjam uang bank jangka pendek selama 90 hari. Karena ada perjanjian resmi dan tanggal jatuh tempo tertentu, maka dicatat sebagai notes payable. Biasanya notes payable ini digunakan perusahaan untuk memperoleh tambahan dana operasional. Dan hal penting dari notes payable ini sendiri adalah adanya kewajiban pembayaran pokok dan kadang juga ada bunganya.
Berikutnya adalah interest bearing notes. Interest bearing notes merupakan wesel yang memiliki bunga yang dinyatakan secara jelas. Misalnya, perusahaan meminjam uang sebesar 100 juta rupiah dengan bunga 6% per tahun. Berarti selain membayar pokok pinjaman, perusahaan juga harus membayar bunga. Dalam akuntansi, bunga ini dicatat sebagai interest expense atau beban bunga. Contohnya, jika perusahaan melakukan pinjaman sebesar 100 juta dengan bunga 6%, maka dalam 1 tahun, maka 100 juta dikali 6% yaitu ada 6 juta. Nah, saat jatuh tempo perusahaan harus membayar 100 juta ditambah dengan 6 juta tadi. Jadi total pembayarannya adalah 106 juta rupiah. Konsep ini penting karena bunga menjadi tambahan beban dari perusahaan. Kemudian ada zero interest bearing notes. Walaupun namanya zero interest, sebenarnya wesel ini tetap mengandung unsur bunga. Hanya saja bunga tidak dicantumkan secara eksplisit. Biasanya perusahaan menerima kas lebih kecil dibanding nilai jatuh tempo wesel. Nah, selisih antara nilai yang diterima dengan nilai jatuh tempo dianggap sebagai bunga atau diskon. Contohnya, perusahaan menerima kas sebesar 95 juta, tetapi harus membayar 100 juta saat jatuh tempo. Selisih 5 juta ini adalah disebut bunga. Jadi walaupun tidak tertulis bunga sebesar 5%, tetapi ada biaya pembiayaan yang harus diakui perusahaan. Konsep ini sering digunakan dalam transaksi pembiayaan. Berikutnya adalah current maturity of long term debt. Nah, ini adalah bagian dari utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun ke depan. Walaupun awalnya utang tersebut merupakan long term liability, bagian yang segera jatuh tempo harus dipindahkan menjadi current liability. Contohnya cicilan obligasi atau pinjaman bank jangka panjang yang harus dibayar tahun ini. Misalnya perusahaan memiliki utang bank nih sebesar 5 tahun selama 5 tahun sebesar 500 juta. Jika cicilan tahun ini sebesar 100 juta, maka 100 juta tersebut diklasifikasikan sebagai current liability. Tujuannya agar laporan keuangan menunjukkan kewajiban yang benar-benar harus dibayar oleh perusahaan. Sekarang kita masuk ke pembahasan refinancing, yaitu short term obligation expected to be refinanced. Nah, short term obligation expected to be refinanced adalah utang jangka pendek yang sebenarnya jatuh tempo dalam waktu dekat, tetapi direncanakan untuk diperpanjang atau dibiayai kembali menjadi utang jangka panjang. Karena akan direfinancing, perusahaan tidak perlu menggunakan working capital untuk waktu dekat melunasi utang tersebut. Namun ada aturan pentingnya, yaitu dulu perusahaan cukup memiliki niat refinancing agar utang diklasifikasikan sebagai non-current liability. Tetapi aturan itu dianggap kurang jelas karena hanya berdasarkan niat manajemen. Sekarang perusahaan harus memenuhi refinancing tersebut dengan kriteria tertentu. Nah, pada sesi ini dijelaskan bahwa perusahaan ini harus memiliki hak refinancing sebelum reporting date agar utang dapat diklasifikasikan sebagai non-current liability. Kalau hak refinancing belum ada sebelum tanggal laporan keuangan, maka utang tetap dicatat sebagai current liability. Ini sangat berkaitan dengan likuiditas perusahaan tersebut, karena investor dan kreditur perlu mengetahui apakah perusahaan benar-benar mampu menunda pembayaran utangnya atau tidak. Jadi bukan hanya niat manajemen saja, tetapi harus ada bukti atau perjanjian refinancing yang jelas. Nah, selanjutnya kita masuk ke unearned revenue atau pendapatan diterima di muka. Unearned revenue terjadi ketika perusahaan sudah menerima pembayaran dari pelanggan tetapi barang atau jasanya belum diberikan sepenuhnya. Jadi perusahaan sebenarnya masih memiliki kewajiban kepada pelanggan. Karena itulah unearned revenue dicatat sebagai liability, bukan langsung sebagai pendapatan. Nah, contohnya sering kita temui, misalnya perusahaan subscription memiliki Netflix atau Spotify, kemudian pembayaran sewa di muka, uang muka pemesanan barang, atau tiket perjalanan. Misalnya pelanggan membayar langganan 12 bulan sebesar 12 juta rupiah di awal. Saat uang diterima, perusahaan belum boleh langsung mencatat atau mengakui seluruhnya sebagai revenue karena jasa belum diberikan seluruhnya. Jadi jurnal awalnya yaitu kas pada unearned revenue. Lalu setiap bulan sebagian akan diakui menjadi pendapatan sesuai jasa yang sudah diberikan. Jadi konsepnya pentingnya adalah pendapatan baru boleh diakui ketika perusahaan sudah memenuhi kewajibannya kepada pelanggan. Berikutnya adalah sales tax payable atau utang pajak penjualan. Sales tax payable muncul ketika perusahaan memungut pajak dari pelanggan atau penjualan barang dan jasa.
Jadi sebenarnya pajak ini bukan milik perusahaan, melainkan milik pemerintah yang sementara dititipkan kepada perusahaan sebelum disetorkan. Karena perusahaan memiliki kewajiban untuk menyetorkan pajak tersebut, maka dicatat sebagai liability. Contoh, perusahaan menjual barang seharga 100 juta rupiah dengan pajak penjualan yaitu sebesar 10%. Artinya pelanggan membayar total 11 juta rupiah. Tetapi 1 juta rupiah pajak tersebut bukan pendapatan perusahaan. Di jurnalnya yaitu kas pada debit sebesar 11 juta, kemudian di kredit ada penjualan sebesar 10 juta dan sales tax payable sebesar 1 juta. Nah, nantinya saat pajak diskor ke pemerintah, jurnalnya sudah berubah lagi menjadi sales tax payable pada kas. Selanjutnya adalah value add tax atau VAT yang di Indonesia dikenal sebagai PPN atau pajak pertambahan nilai. Nah, VAT ini merupakan pajak yang dikenakan pada setiap tahap produksi maupun distribusi barang dan jasa. Artinya perusahaan dapat mengakui pajak yang sudah dibayar sebelumnya dari pajak yang harus disetor. Contohnya perusahaan membeli bahan baku dan pembayaran PPN sebesar 2 juta. Kemudian saat menjual barang, perusahaan memungut PPN keluar sebesar 5 juta. Maka yang disetor ke pemerintah hanya selisihnya, yaitu 5 juta dikurangi 2 juta, yaitu sebesar 3 juta. Karena itu VAT dianggap lebih adil dan lebih terstruktur dalam sistem perpajakan. Kemudian ada income tax payable. Nah, ini merupakan pajak penghasilan yang masih harus dibayar perusahaan kepada pemerintah. Pajak ini muncul karena perusahaan memperoleh laba selama periode berjalan. Namun kadang jumlah pajak yang dibayar di muka berbeda dengan pajak yang sebenarnya dihitung di laporan laba rugi. Akibatnya timbul kewajiban pajak yang masih harus dibayar. Contohnya, jika beban pajak perusahaan tahun ini sebesar 100 juta rupiah, tetapi baru dibayar sebesar 70 juta rupiah, maka sisa 30 juta tersebut dicatat sebagai income tax payable. Jurnalnya yaitu di debit ada income tax payable dan income taxes payable pada kredit. Kemudian saat dibayar, jurnalnya berubah lagi pada debit yaitu income taxes payable pada kas. Jadi akun ini menunjukkan kewajiban perusahaan kepada pemerintah terkait pajak. Dan sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah provisions. Provision adalah kewajiban yang waktu atau jumlah pembayarannya belum pasti. Provision muncul karena perusahaan memiliki kemungkinan pengeluaran di masa depan yang berasal dari peristiwa masa lalu. Provision dapat dicatat sebagai kewajiban lancar atau tidak lancar tergantung kapan pembayaran diperkirakan dilakukan. Nah, perbedaan utama provision dengan utang biasa seperti account payable atau notes payable adalah tingkat ketidakpastiannya. Pada provision, perusahaan belum mengetahui secara pasti kapan pembayaran dilakukan atau berapa jumlah akhirnya. Nah, contoh provision meliputi gugatan hukum, garansi produk, restrukturasi perusahaan, kerusakan lingkungan, dan juga kontrak yang merugikan. Recognition of provision, perusahaan hanya boleh mengakui provision apabila memenuhi 3 syarat, yaitu yang pertama terdapat kewajiban kini akibat peristiwa masa lalu, yang kedua kemungkinan besar akan terjadi arus keluar sumber daya ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, dan yang ketiga jumlah kewajiban dapat diestimasi secara andal. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka provision tidak boleh diakui. Dalam IFRS, istilah probable berarti kemungkinan terjadinya lebih dari 50%. Jika kemungkinan kurang dari atau sama dengan 50%, maka provision tidak dicatat. Selanjutnya, recognition example. Yang pertama, warranty. Perusahaan yang menjual produk dengan garansi memiliki kewajiban hukum untuk memperbaiki atau mengganti produk yang rusak. Karena kemungkinan klaim garansi cukup besar dan dapat diperkirakan berdasarkan pengalaman sebelumnya, maka perusahaan harus mengakui provision. B. Refunds. Perusahaan terkadang memiliki kebijakan pengembalian barang walaupun tidak diwajibkan secara hukum. Jika kebijakan tersebut sudah dikenal pelanggan dan menimbulkan harapan bahwa pengembalian akan diterima, maka muncul constructive obligation. Oleh karena itu, perusahaan perlu mencatat provision atas estimasi refund. C. Lawsuit. Dalam kasus gugatan hukum, provision hanya diakui apabila kemungkinan perusahaan kalah lebih besar dari 50% dan jumlah kerugiannya dapat diperkirakan secara andal. Jika kemungkinan kalah kecil, maka perusahaan tidak mencatat provision, tetapi biasanya cukup mengungkapkan informasi tersebut dalam catatan laporan keuangan. Lalu measurement of provisions. Jumlah provision diukur berdasarkan best estimate, yaitu estimasi terbaik mengenai biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban pada tanggal laporan keuangan. Dalam menentukan estimasi tersebut, manajemen menggunakan pengalaman masa lalu, pendapat ahli, transaksi serupa, serta informasi relevan lainnya.
Nah, beberapa metode pengukuran yaitu untuk garansi produk dengan jumlah transaksi besar, perusahaan menggunakan expected value. Untuk refund pelanggan, maka perusahaan dapat memakai titik tengah estimasi. Dan untuk gugatan hukum tunggal, perusahaan menggunakan hasil yang paling mungkin terjadi. Jika material, perusahaan juga harus mempertimbangkan nilai waktu, uang, dan kemungkinan perubahan kondisi di masa depan. Selanjutnya, common types of provisions. Yang pertama, litigation provisions. Provision litigasi berkaitan dengan gugatan hukum atau klaim terhadap perusahaan. Dalam menentukan apakah provision perlu dicatat, maka perusahaan mempertimbangkan yang pertama, kapan penyebab gugatan terjadi, yang kedua, kemungkinan hasil yang merugikan, dan yang ketiga, kemampuan memperkirakan jumlah kerugian. Jika penyebab gugatan sudah terjadi sebelum tanggal laporan keuangan dan kemungkinan kalah cukup besar serta jumlah kerugian dapat diestimasi, maka perusahaan harus mencatat provision. Namun perusahaan seringkali tidak mengungkap detail spesifik gugatan karena dapat merugikan posisi perusahaan dalam proses hukum. Yang kedua, warranty provisions. Garansi adalah janji perusahaan untuk memperbaiki kekurangan kualitas atau performa produk. Garansi menimbulkan biaya masa depan sehingga perusahaan perlu mengakui provision. Terdapat dua jenis garansi, yaitu assurance type warranty, yaitu garansi ini menjamin bahwa produk bebas dari cacat saat dijual. Biaya garansi dicatat sebagai beban pada periode penjualan dan perusahaan juga mencatat warranty liability. Lalu tipe yang kedua, service type warranty. Garansi ini memberikan layanan tambahan di luar jaminan dasar produk dan biasanya dijual terpisah. Pendapatan dari garansi ini dicatat sebagai unearned warranty revenue dan diakui secara bertahap selama masa garansi. Selanjutnya, consideration payable. Perusahaan kadang memberikan hadiah, kupon, cashback, atau bonus kepada pelanggan sebagai bagian dari strategi penjualan. Jika penawaran tersebut memberikan hak kepada pelanggan dan kemungkinan akan ditukarkan di masa depan, maka perusahaan harus mencatat liability. Perusahaan mengestimasi jumlah hadiah atau kupon yang kemungkinan akan ditukarkan pelanggan, lalu mencatat premium expense sebagai beban dan premium liability sebagai kewajiban. Tujuannya agar beban dicatat pada periode penjualan terjadi, bukan saat hadiah benar-benar ditukarkan. Lalu selanjutnya, environmental provisions, yaitu muncul karena kewajiban perusahaan untuk membersihkan, membongkar, atau memulihkan lingkungan akibat penggunaan aset jangka panjang. Contohnya, pembongkaran fasilitas nuklir, penutupan tambang, pembongkaran platform minyak, dan biaya penutupan landfill. Perusahaan harus mengakui provision jika terjadi atau terdapat kewajiban hukum dan jumlah biaya dapat diperkirakan. Biaya lingkungan awal dicatat sebagai bagian dari nilai aset terkait karena biaya tersebut dianggap diperlukan agar aset dapat digunakan. Setelah itu, biaya dialokasikan sebagai beban selama umur manfaat aset. Pengukuran provision dilakukan menggunakan estimasi terbaik, seringkali memakai present value karena biaya baru akan dibayar di masa depan. Di sini saya akan menjelaskan bab kewajiban kontingensi. Secara umum, semua penyisian bersifat kontingensi karena waktu atau jumlahnya tidak pasti. Namun, IFRS menggunakan istilah kontingensi untuk liabilitas dan aset yang tidak diketahui dalam laporan keuangan. Liabilitas kontingensi tidak diakui dalam laporan keuangan karena merupakan kewajiban yang mungkin timbul atau belum dikonfirmasi saat kewajiban saat ini. Kewajiban saat ini yang kemungkinan besar tidak akan dibayarkan atau kewajiban saat ini yang tidak dapat diperkirakan secara andal. Contoh liabilitas kontingensi adalah yang pertama gugatan hukum di mana perusahaan hanya mungkin kalah. Yang kedua jaminan terkait dengan kelayakan penagihan piutang, kecuali jika kemungkinan terjadinya arus kas keluar dalam penyelesaian sangat kecil. Perusahaan harus mengungkapkan kewajiban kontingensi pada akhir periode pelaporan dengan memberikan uraian singkat mengenai sifat kewajiban kontingensi tersebut dan jika memungkinkan, yang pertama perkiraan dampak keuangannya, yang kedua penjelasan mengenai kepastian yang berkaitan dengan jumlah atau waktu terjadinya arus kas keluar, dan yang ketiga kemungkinan adanya penggantian biaya. Aset kontingen adalah aset yang mungkin terjadi yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya akan dipastikan
oleh terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa masa depan yang tidak dipastikan dan tidak sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan. Contoh aset kontingen yang umum adalah: pertama, kemungkinan penerimaan dana dari hadiah, sumbangan, dan juga bonus. Yang kedua, kemungkinan pengembalian dana dari pemerintah dalam sengketa perpajakan. Yang ketiga, perkara pengadilan yang sedang berjalan dengan kemungkinan hasil yang menguntungkan. Aset kontingensi tidak diakui dalam neraca. Jika aset realisasi kontingensi hampir pasti, aset tersebut tidak lagi dianggap sebagai aset kontingensi dan diakui sebagai aset hampir pasti. Umumnya diartikan sebagai probabilitas tidaknya 90% atau lebih. Aset kontingen diungkapkan apabila arus masuk manfaat ekonomi dianggap lebih mungkin daripada tidak lebih dari 50%. Namun penting agar pengungkapan terkait aset kontingen tidak memberikan indikasi yang menyesatkan mengenai kemungkinan timbulnya pendapatan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ambang batas untuk mengakui aset kontingen lebih ketat daripada yang berlaku untuk liabilitas. Selanjutnya, penyajian dan analisis. Penyajian kewajiban jangka pendek. Dalam praktiknya, kewajiban jangka pendek biasanya dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan berdasarkan nilai jatuh tempo penuh. Karena jangka waktunya yang singkat, seringkali kurang dari 1 tahun, selisih antara nilai sekarang dari suatu kewajiban jangka pendek dan nilai jatuh temponya biasanya tidak terlalu besar. Profesi akuntansi menganggap tidak material setiap kelebihan penyajian kewajiban yang sedikit yang timbul akibat penyajian kewajiban jangka pendek berdasarkan nilai jatuh tempo. Akun liabilitas lancar umumnya disajikan setelah liabilitas tidak lancar dalam laporan posisi keuangan. Dalam bagian liabilitas lancar, perusahaan dapat mencantumkan akun-akun tersebut berdasarkan urutan jatuh tempo, urutan jumlah menurun, ataupun urutan preferensi likuidasi. Rincian dan informasi tambahan mengenai kewajiban lancar harus memadai untuk memenuhi persyaratan pengungkapan penuh. Perusahaan harus secara jelas mengidentifikasi kewajiban yang dijamin serta menyebutkan aset terkait yang dijaminkan sebagai jaminan. Jika tanggal jatuh tempo suatu kewajiban dapat diperpanjang, perusahaan harus mengungkapkan rinciannya. Perusahaan tidak boleh mengimbangi liabilitas lancar dengan aset yang akan digunakan dalam likuidasi. Sebagaimana dibahas sebelumnya, jatuh tempo jangka pendek dari utang jangka panjang diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar. Analisis liabilitas lancar. Perbedaan antara liabilitas lancar dan liabilitas tidak lancar sangat penting karena memberikan informasi mengenai likuiditas perusahaan. Likuiditas terkait liabilitas adalah waktu yang diperkirakan akan berlalu sebelum pembayarannya. Liabilitas yang akan segera dibayar adalah liabilitas lancar. Perusahaan yang likuid lebih mampu bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit. Selain itu, perusahaan tersebut memiliki peluang lebih baik untuk memanfaatkan peluang investasi yang muncul. Analisis menggunakan rasio dasar tertentu seperti arus kas bersih dari aktivitas operasional terhadap liabilitas lancar, serta rasio perputaran piutang dan persediaan untuk menilai likuiditas. Dua rasio lain yang digunakan untuk menganalisis likuiditas adalah rasio lancar dan rasio uji asam. Rasio lancar adalah perbandingan antara total aset lancar dengan total kewajiban lancar. Nah, rasio ini sering dinyatakan sebagai kelipatan tertentu. Kadang-kadang rasio ini disebut rasio modal kerja karena modal kerja merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban lancar. Rasio lancar yang memadai tidak memberikan informasi mengenai bagian dari aset lancar yang mungkin terikat dalam persediaan yang bergerak lambat. Terkait persediaan, terutama bahan baku dan barang dalam proses. Terdapat pertanyaan mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengubahnya menjadi produk jadi dan berapa nilai yang pada akhirnya akan diperoleh dari penjualan barang tersebut. Menghilangkan persediaan beserta biaya dibayar di muka dari jumlah aset lancar mungkin memberikan informasi yang lebih baik bagi kreditor jangka panjang. Oleh karena itu, beberapa analisis menggunakan rasio asites sebagai pengganti rasio lancar. Rasio asites, banyak analisis lebih memilih rasio asites atau rasio cepat yang menghubungkan total liabilitas lancar dengan kas, investasi jangka pendek, dan juga piutang.
Nah, rasio ASID tes tidak mencakup persediaan dan biaya dibayar di muka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal P12.3 LO2 terkait informasi mengenai aset tidak berwujud atau intangible asset milik Sandro SA. Nah, pada soal ini berbunyi adalah pada tanggal 1 Januari 2022, Sandro itu menandatangani perjanjian untuk menjadi franchise dari Hasian Kopi Service dengan biaya franchise awal sebesar $75.000. Kemudian sebesar $15.000 dibayarkan pada saat perjanjian ditandatangani. Sisanya dibayarkan dalam 4 kali angsuran tahunan masing-masing sebesar $15.000 dimulai pada tanggal 1 Januari 2023. Kemudian uang muka tersebut tidak dapat diminta kembali dan franchisor tidak memiliki kewajiban memberikan layanan tambahan di masa depan. Nah, nilai sekarang atau present value-nya dari 4 pembayaran tersebut adalah $43.700 dengan tingkat diskonto 14%. Nah, Sandro itu juga membayar royalti sebesar 5% dari pendapatan franchise setiap tahun. Nah, pendapatan franchise-nya selama tahun 2022 itu adalah sebesar $900.000. Nah, umur manfaat franchise ini diperkirakan selama 10 tahun. Kemudian yang kedua di sini ada paten. Nah, Sandro itu mengeluarkan biaya sebesar $65.000 untuk penelitian dan juga pengembangan atau research and development. Kemudian patennya itu berhasil diperoleh pada tanggal 2 Januari 2022. Kemudian biaya hukum dan registrasinya dari paten ini adalah sebesar $17.600.000. Kemudian umur manfaatnya diperkirakan selama 8 tahun dan paten tersebut belum mencapai kelayakan ekonomi atau economic viability. Nah, kemudian yang ketiga adalah trademark. Nah, trademarknya ini dibeli dari Shanghai Company pada 1 Juli 2019 seharga $36.000. Nah, pada 1 Juli 2022, Sandro itu mengeluarkan biaya litigasi sebesar $10.200 untuk mempertahankan hak trademark dan litigasi tersebut agar berhasil. Kemudian umur manfaat dari trademark ini diperkirakan adalah 20 tahun sejak tanggal pembelian. Nah, oleh karena itu, di sini diminta dalam soal adalah yang pertama, buatlah jadwal yang menunjukkan bagian intangible asset pada asset of financial position atau posisi keuangan per 31 Desember 2022. Kemudian disertakan perhitungan pendukung secara lengkap. Kemudian yang instruksi B adalah buatlah jadwal atau schedule yang menentukan seluruh beban atau expense yang timbul dari transaksi-transaksi tersebut dan akan muncul pada income statement atau laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022. Nah, kemudian sertakan perhitungan pendukung secara lengkap. Baiklah, langsung saja kita ke cara pengerjaannya. Nah, cara pengerjaan yang pertama itu kita membahas franchise dulu. Nah, langkah pertamanya ini kita akan menentukan biaya perolehan franchise. Dalam soal itu dijelaskan bahwa Sandro membayar uang muka sebesar $15.000 dan sisanya akan dibayarkan di masa depan. Nah, untuk pembayaran dilakukan di masa depan, biasanya standar akuntansi itu mengharuskan kita untuk menggunakan present value atau nilai masa kini. Nah, di soal ini sudah memberikan present value-nya sebesar $43.700. Oleh karena itu, biaya perolehan franchise dihitung sebagai berikut. Nah, di sini kita menghitung biaya perolehan franchise terlebih dahulu dengan cara uang muka ditambah dengan present value. Nah, uang mukanya di sini sudah diketahui sebesar $15.000 ditambahkan dengan present value-nya sebesar $43.700.000. Oleh karena itu, dapat kita ketahui bahwa biaya perolehannya adalah $58.700. Kemudian, perhitungan amortisasinya ini kita dapatkan dengan cara biaya perolehan dibagi dengan umur manfaat. Nah, biaya perolehannya sudah diketahui di sini adalah $58.700 tadi dibagi dengan 10 tahun. Hasilnya adalah $5.870. Nah, kemudian kita mencari nilai buku franchise pada tanggal 31 Desember 2022. Ini itu biaya perolehan dikurangi dengan amortisasi tahun berjalan. Jadi, biaya perolehannya tadi adalah $58.700.000 dikurangi dengan $5.870.000 sama dengan $52.8.300. Jadi, nilai franchise yang akan dilaporkan dalam statement financial position itu adalah sebesar $52.830.
Kemudian kita selanjutnya akan menghitung terkait paten. Nah, pada bagian paten terdapat biaya penelitian dan juga pengembangan atau research and development sebesar $65.000 di sini ketahui, dan juga biaya registrasi dan hukumnya itu sebesar $17.600. Nah, jadi kita dari sini bisa menyimpulkan biaya penelitian dan juga pengembangan itu tidak boleh dikapitalisasi sebagai aset, sehingga harus dibebankan sebagai expense pada periode yang akan berjalan. Oleh karena itu, hanya biaya legal dan juga legislasi yang menjadi biaya perolehan dari paten. Jadi di sini biaya perolehan dari patennya itu adalah 17.600. Kemudian paten ini memiliki umur manfaat 8 tahun sehingga amortisasi tahunannya itu adalah dengan cara 17.600 tadi, biaya perolehannya dibagi dengan 8 tahun atau sebesar umur manfaatnya. Jadi di sini kita mengetahui bahwa nilai amortisasi tahun 2022 adalah $2.200. Kemudian nilai buku paten pada akhir tahun dihitung dengan mengurangi biaya perolehan dengan amortisasi. Jadi nilai buku patennya adalah $17.600 dikurangi dengan $2.200. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa hasilnya adalah $15.400. Dengan demikian, paten yang akan dilaporkan pada laporan posisi keuangan nantinya itu adalah sebesar $15.400. Kemudian yang ketiga kita menghitung trademark. Nah, trademark ini dibeli pada 1 Juli 2019 dengan harga $36.000 dan memiliki umur manfaat selama 20 tahun sejak akuisisi. Nah, di sini kita dapat mencari terlebih dahulu amortisasi tahunannya itu kita dapatkan dari $36.000 dibagi dengan 20 tahun. Hasilnya adalah 1.800 per tahun. Nah, sampai tanggal 30 Juni 2022, trademark telah digunakan selama 3 tahun sehingga akumulasi amortisasinya itu adalah 1.800 dikalikan dengan 3 tahun atau selama 3 tahun. Hasilnya di sini adalah $5.400. Kemudian nilai buku trademark pada tanggal 1 Juli 2022 menjadi $36.000 dibagi dengan dikurangi $5.400 sama dengan di sini adalah $30.600. Nah, oleh karena itu pada tanggal 1 Juli 2022 perusahaan itu mengeluarkan biaya litigasi sebesar $10.200 untuk mempertahankan trademark, dan juga litigasi tersebut itu berhasil. Karena litigasi berhasil, biaya tersebut dikapitalisasi dan ditambahkan ke nilai trademark. Jadi di sini adalah nilai barunya 30.600 ini ditambahkan dengan 10.200. Jadi nilai litigasinya adalah $40.800. Nah, pada saat itu sisa umur manfaat trademark ini adalah 17 tahun karena 20 tahun dikurangi dengan 3 tahun berjalan. Jadi maka amortisasi tahunan yang baru itu adalah 40.800 dibagi dengan 17 tahun, maka di sini dapat kita ketahui bahwa amortisasi tahunannya adalah 2.400 per tahun. Nah, karena penyesuaian itu dilakukan pada tanggal 1 Juli 2022, maka amortisasi tahun 2022 itu hanya dihitung selama 6 bulan. Jadi, perhitungannya adalah 2.400 dikali 6/12 sama dengan 1.200. Jadi nilai buku trademark pada tanggal 31 Desember 2022 itu adalah 39.600. Jadi nilai bukunya ini kita dapatkan dari 40.800 dikurangi 1.200. Jadi di sini hasilnya adalah 39.600. Jadi trademark ini akan dilaporkan pada financial position sebesar 39.600. Nah, kemudian di sini dapat kita susun ke dalam statement of financial position dari Sandro SA pada periode Desember 31 2022. Di sini nilainya adalah tentang non current asset atau bukan aset. Kemudian di sini adalah intangible asset. Nah, intangible assetnya di sini ada 3 ya teman-teman, yaitu franchise tadi sudah kita
kita temukan sebesar 52.830, kemudian nilai patennya adalah 15.400 dolar dan trademarknya adalah 39.600.000 dolar. Jadi total dari intangible asset itu adalah 107.830 dolar. Kemudian di sini yang kedua itu kita akan menentukan expense appearing in the 2022. Jadi kita akan menentukan beban yang muncul pada income statement tahun 2022. Nah, di sini saya sudah mengidentifikasi seluruh beban yang timbul selama 2022 dari ketiga transaksi tersebut. Yang pertama, kita bahas dulu terkait franchise amortization expense. Nah, di sini amortisasi expense-nya itu telah dihitung sebelumnya sebesar yang tadi kita dapatkan, yaitu 5.870 dolar. Kemudian kita lanjut ke royalty expense. Nah, perjanjian franchise ini mengharuskan perusahaan membayar royalti sebesar 5% dari pendapatan. Nah, pendapatan tahun 2022 itu adalah 900.000 dolar. Kemudian dapat kita hitung di sini dengan cara 5% dikali dengan 900.000 dolar. Hasilnya di sini adalah 45.000 dolar. Kemudian yang ketiga, kita akan menghitung interest expense of franchise liability. Nah, karena sebagian franchise fee itu belum dibayarkan, maka terdapat kewajiban sebesar nilai sekarang pembayaran masa depan, yaitu 43.700 dikalikan dengan bunganya. Nah, bunga pada tahun 2022 itu adalah 14%, sehingga dapat kita lihat di sini hasilnya adalah 6.118 dolar. Kemudian yang keempat adalah research and development. Nah, expense ini dari biaya penelitian dan pengembangan itu sebesar 65.000 dolar dan tidak boleh dikapitalisasi sehingga langsung menjadi beban. Nah, jumlah bebannya ini adalah 65.000 dolar. Kemudian selanjutnya ada patent amortization expense. Nah, amortisasi paten ini itu sudah dihitung sebelumnya dan dapat kita lihat hasilnya. Ini tuh dari 17.600 dibagi dengan 8 tahun, hasilnya adalah 2.200. Kemudian yang terakhir ada trademark amortization expense. Nah, amortisasi trademark ini pada tahun 2022 ini itu sebesar 1.200. Nah, di sini sudah saya cantumkan income statement-nya. Jadi income statement dari Sandro SA pada tahun yang berakhir 31 Desember 2022. Di sini sudah kita ketahui expense-nya yang seperti berikut. Yang pertama di sini ada franchise amortization sebesar 5.870 dolar. Kemudian ada royalty expense. Ini sudah kita ketahui tadi sebesar 45.000 dolar. Kemudian interest expense-nya itu 6.118. Kemudian research and development expense sudah kita ketahui dari hitungan tadi, yaitu 65.000 dolar. Kemudian patent amortization ini sebesar 2.200 dolar, dan yang terakhir adalah trademark amortization, ini itu sebesar 1.200 dolar. Jadi total expense dari Sandro SA itu adalah sebesar 125.388.000 dolar. Nah, lanjut ke latihan soal 12.2. Di sini ada kolaboratoris memiliki sebuah paten berharga atas alat pengendap yang mencegah jenis tertentu dari polusi udara. Nah, ko tidak memproduksi atau menjual produk maupun proses yang dikembangkan. Nah, sebaliknya perusahaan melakukan penelitian dan mengembangkan produk serta proses yang kemudian dipatenkan, lalu memberikan hak paten tersebut kepada produsen berdasarkan sistem royalti. Nah, kadang-kadang perusahaan juga menjual paten. Nah, di sini ada riwayat paten dari nomor 758 sampai 6002 1A milik Ko. Nah, di sini bisa dilihat di tabel. Nah, berdasarkan pelaksanaan kontrak royalti pada Maret 2019, paten tersebut dianggap layak secara ekonomis. Nah, Ko mengasumsikan umur manfaat selama 17 tahun ketika pertama kali memperoleh paten alat pengendap tersebut. Nah, pada 1 Januari 2021, perusahaan merevisi estimasi umur manfaat menjadi 5 tahun. Nah, amortisasi itu di 1 tahun penuh jika biaya terjadi sebelum 1 Juli dan tidak ada amortisasi yang dihitung untuk tahun tersebut jika biaya terjadi setelah 30 Juni. Nah, tahun buku perusahaan
berakhir itu pada tanggal 31 Desember. Nah, instruksinya yaitu kita disuruh menghitung nilai yang tercatat, yaitu pada tanggal 31 Desember 2016, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2023. Nah, tadi jadi yang diketahui yaitu masa manfaat setelah paten diterima yaitu sebesar 17 tahun. Nah, kelayakan ekonomis dianggap sejak 2019. Nah, masa manfaat yang direvisi pada 1 Januari 2021 menjadi 5 tahun. Nah, amortisasi dengan metode garis lurus dan tidak dilakukan jika biaya terjadi setelah 30 Juni, yaitu mulai 1 Juli. Nah, lanjut kita mengerjakan yang pertama, yaitu mencari nilai tercatat 31 Desember 2016. Nah, tadi di tabel yaitu nilai paten sebesar 59.500. Nah, umur manfaat yaitu 17. Nah, di sini biaya persiapan aplikasi hak paten yaitu sebesar 59.500. Kita kurangi dengan beban amortisasi. Nah, beban amortisasi ini menggunakan metode garis lurus yaitu nilai paten dibagi dengan umur manfaat yaitu 59.000 dibagi 17. Hasilnya yaitu 3.500. Jadi nilai buku pada 31 Desember 2016 yaitu sebesar 56.000. Nah, lanjut kita menghitung nilai tercatat 2020, yaitu kita menghitung dari nilai buku 2016 sampai 2020 atau sebelum masa manfaatnya diperbarui. Nah, di sini nilai buku akhir tahun 2016 yaitu 56.000. Nah, ini itu didapat dari soal sebelumnya. Ya. Terus kita menghitung terus itu kita kurangi dengan beban amortisasi dari 2017 sampai 2018. Yaitu 59 dibagi 59.500 kita bagi 17, yaitu masa umurnya kan kita dapat 3.500 kali 2 kan. Nah, jadi pembiayaan biaya hukum untuk mempertahankan hak paten yaitu 42.000. Nah, nilai buku pada akhir tahun 2018 yaitu sebesar 91.000. 91.000 ini kita dapat dari 56.000 dikurangi 3.500 dikurangi 3.500 ditambah 42.000. Nah, lanjut kita tambah dengan biaya pengembangan pada April 2019. Kenapa kita masukkan? Karena nilai kelayakan tadi kan dicatat sejak 2019, makanya biaya pengembangan di sini itu dicatat. Jadi, nilai perolehan hak paten 2019 sebesar 140.000. Nah, beban amortisasi 2019 yaitu kita dapat 10.000. Nah, itu didapat dari 140.000 kita bagi dengan 14. Nah, kenapa 14? Karena dari 2016 sampai 2019 itu sisa umurnya atau sisa umur manfaatnya yaitu hanya 14 tahun. Jadi didapat 10.000. Jadi nilai buku pada akhir tahun 2019 yaitu sebesar 130.000. Nah, kita kurangi dengan beban amortisasi akhir tahun 2020 yaitu sebesar 10.000. 10.000 itu didapat dari kayak tadi 140.000 dibagi 14. Nah, jadi nilai buku akhir tahun 2020 yaitu sebesar 120.000. Nah, lanjut soal yang ketiga. Nah, kita disuruh menghitung nilai tercatat atau nilai buku pada 31 Desember 2023. Nah, di sini kan yaitu dengan menghitung sejak 2020 hingga 2023. Nah, estimasi di sini itu sudah diperbarui kan, yaitu menjadi 5 tahun bukan 17 tahun lagi. Nah, pertama kita menghitung, kita masukkan nilai buku pada akhir tahun 2020. Kayak tadi, di soal tadi kan didapat 120, jadi 120. Lalu kita kurangi beban amortisasi dari 2021 sampai 2023. Nah, beban amortisasi itu didapat 24.000. 24.000 itu dari mana? Dari 120 atau nilai buku pada 2020 kita bagi dengan umur manfaat yaitu 5 tahun. Jadi kita dapat 24.000 setiap tahunnya. Jadi nilai buku pada 31 Desember 2023 yaitu sebesar 48.000. Nah, kenapa biaya hukum pada Juni 2021 tidak dicatat? Karena aktivitas tersebut itu gagal sehingga dibebankan ke perusahaan. Nah, seperti itu. Membahas tentang soal dan pembahasan aset tak berwujud yang saya buat sendiri. Soalnya yaitu PT Zenith Media memiliki total aset sebesar $700.000 dan total liabilitas sebesar $450.000. Selain itu, PT Zenith Media memiliki hak siar senilai 12 miliar yang dibeli pada 1 Januari 2022 dan diamortisasi dengan metode garis lurus selama 8 tahun. Pada 1 Januari 2026, hak siar tersebut dijual dengan harga 7 miliar. Nah, ini disuruh untuk
menghitung nilai wajar aset bersih PT Zenith Media. Yang kedua yaitu hitung goodwill atau bargain purchase jika terjadi pada tanggal 31 Desember 2025 diakuisisi oleh PT Vision Corp dengan harga $300.000. Untuk soal yang ketiga, jika perusahaan PT Vision Corp mengakuisisi dengan harga $200.000. Dan juga selanjutnya menghitung amortisasi hak siar per tahun, hitung akumulasi amortisasi pada 1 Januari 2026. Yang keenam, hitung nilai buku hak siar pada 1 Januari 2026, dan juga yang terakhir disuruh hitung laba atau rugi penjualan hak siar tersebut. Dan soal nomor 1 yaitu disuruh mencari nilai wajar aset bersihnya. Nah, untuk rumus nilai wajar aset bersih ini itu nilai aset dikurangi dengan nilai liabilitas. Dan yang diketahui nilai asetnya adalah $700.000, nilai liabilitasnya adalah $450.000. Jadi $700.000 dikurangi $450.000 sama dengan $250.000. Jadi nilai wajar aset bersih PT Zenith Media ini $250.000. Yang kedua itu disuruh mencari goodwill atau bargain purchase jika harga akuisisi $300.000 kan. Nah, diketahui harga akuisisinya itu $300.000, nilai wajar aset bersihnya tadi $250.000. Nah, untuk menentukannya ini kita itu harus mengurangi harga akuisisi dengan nilai wajar asetnya. Seharga $300.000 dikurangi $250.000 sama dengan $50.000. Nah, jadi kalau harga akuisisinya itu lebih besar dari nilai wajar aset bersih, maka terjadi goodwill. Karena kita kenapa itu goodwill? Karena kita itu berani memberikan harga lebih untuk mengasumsi bahwa itu akan bermanfaat di masa depan. Nah, untuk yang ketiga, menentukan goodwill atau bargain purchase jika harga akuisisinya $200.000 kan. Nah, ini sama seperti yang tadi, harga akuisisi dikurangi nilai wajar aset bersih, yaitu $200.000 dikurangi $250.000. Ketemunya itu minus $50.000. Nah, ini itu berarti terjadinya bargain purchase. Karena apa? Kita itu mengalami sebenarnya bukan rugi, tetapi harga akuisisinya itu di bawah nilai wajar aset bersih, maka itu terjadi bargain purchase. Selanjutnya menentukan nilai amortisasi kan. Nah, ini itu diketahui hak siarnya itu harga belinya $200 miliar pada tanggal 1 Januari 2022 dengan metode garis lurus selama umur manfaatnya itu 8 tahun. Nah, jadi untuk mencari nilai amortisasi dengan metode garis lurus yaitu kita harus menghitung harga perolehan dibagi dengan umur manfaatnya. Nah, di sini kan diketahui harga perolehan itu harga belinya yaitu 200 miliar, 12 miliar, 200 miliar, 12 miliar, dan umur manfaatnya itu 8 tahun kan. Nah, jadi untuk menghitungnya itu tinggal 12 miliar ini dibagi dengan 8 tahun. Nah, hasilnya akan ketemu 1.500.000.000 dolar. Nah, biasanya kalau disuruh menghitung amortisasi atau penyusutan, kita akan menghitung dalam bentuk tabelnya juga. Nah, di sini itu tabelnya namanya itu tahun, beban penyusutan, akumulasi penyusutan, dan juga nilai buku. Nah, untuk tahun pertama kan sudah diketahui nilai amortisasinya itu $1.500.000.000. Jadi bebannya itu selama 8 tahun ke depan itu sama $1.500.000.000. Nah, untuk akumulasi penyusutan ini setiap tahun itu bakal ditambah dengan bebannya. Kayak contohnya itu tahun pertama itu akumulasinya $1.500.000.000 kan. Nah, untuk tahun kedua ini akumulasinya jadi 3 juta miliar karena 1.500.000.000 itu tadi ditambahkan dengan beban penyusutan tahun selanjutnya. Nah, untuk mencari nilai buku ini kita mengurangi harga belinya, harga perolehannya yaitu yang sebesar $12 miliar itu dikurangi dengan akumulasi penyusutannya per tahun. Jadi akan ketemu nilai buku per tahunnya. Nah, di sini kita disuruh mencari akumulasi penyusutan amortisasi pada tanggal 1 Januari 2026. Nah, kalau 2026 ini kan berarti
4 tahun dari 2022. Jadi kita ketemunya akumulasi penyusutannya itu 6 juta miliar. Nah, untuk nilai bukunya pada 1 Januari 2026 ini, kebetulan nilai bukunya itu sama, 6 juta miliar, karena dari 12 miliar dolar ini dikurangi dengan 6 miliar dolar. Jadi, hasilnya sama, 6 miliar dolar. Nah, untuk menentukan laba atau ruginya ini, kita itu harus mengurangi harga jualnya. Harga jualnya kan diketahui 7 miliar dolar. Nah, harga jual dikurangi nilai buku. Dengan nilai bukunya yang kita ketahui tahun 2026 itu 6 miliar dolar. Jadi, kita itu mengurangi 7 miliar dolar dikurangi 6 miliar dolar. Sama dengan sisanya 1 miliar dolar. Jadi, sudah menunjukkan kalau kita itu mendapatkan laba karena harga jual pasaran itu lebih besar daripada nilai buku kita. Gitu. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun perkataan yang kurang berkenan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.